Perkenalkan, saya Nisa Kamsakila. Ini dia Tasya dan ini Maulani Syamar. Kami mahasiswa semester 3 dari jurusan Bimbingan Konseling Universitas Negeri Surabaya. Mendapatkan tugas untuk mengetahui mengenai hak warga negara di mata hukum. Jadi kami mohon izin Bapak untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, bisa jenengan jelaskan apa yang dimaksud dengan posisi warga negara dalam hukum di negara kita ini? Jadi mengenai warga negara itu tergantung dari warganya. Kalau sesuai dengan hukum ya kita warga harus mentaati peraturan hukum. Tapi di sisi lain warga itu banyak yang menyepelekan. Nanti kalau sudah ditindak baru dia merasakan. Kalau sebenarnya ya harus sesuai dengan peraturan hukum. Dan sebagai polisi yang menerapkan hukum. Tapi kadang-kadang warga itu menyepelekan. Nanti kalau sudah kejadian anaknya atau keluarganya tertangkap, baru merengek yang pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, menurut pandangan panjenengan, apa saja hak-hak utama yang dimiliki warga negara berdasarkan hukum yang berlaku? Hak warga negara untuk hukum yang berlaku ya, warga ya harus mencari peraturan. Nanti soal penanganannya negara salah ya hak masyarakat yang berhak untuk menuntut, mengusulkan, mengeluarkan gini. Kalau masih tidak salah ya. Jadi hak warga negara Indonesia itu harus sesuai prosedur. Dan apabila penindakannya itu keliru atau tidak sesuai dengan hukum ya hak negara itu yang wajib untuk mengusulkan Pak ini keliru ini kan saya prosedur itu membuka tentu ya. Selanjutnya, di sisi lain warga negara juga memiliki kewajiban terhadap negara. Nah, menurut Bapak kewajiban apa saja yang paling penting untuk dijalankan setiap warga negara, Pak? Untuk yang dijalankan warga negara atau masyarakat negara itu ya kadang-kadang itu menulis hukum, ada partisipasi, kadang-kadang membantu negara itu yang untuk kepentingan untuk menjalankan setiap individu. Tapi nggak semua warga negara seperti itu. Kadang-kadang ya orangnya itu Pak di sini, saya tinggal di sini mentaati peraturan hukum. Kadang-kadang itu yang diam tapi menjalankan hukum. Bagaimana hukum memberikan perlindungan bagi negara atau warga negara yang merasa hak-haknya itu dilanggar, Pak? Apakah warga negara memiliki jalur yang jelas untuk mencari keadilan? Kalau sesuai prosedur ya tetap kita menurut hukum yang berlaku. Di seandainya warga ada melanggar ya lain dari tindak pidana dengan pelanggaran itu lain. Kalau tindak pidana itu sesuai dengan KUHP. Kalau pelanggaran itu kan bisa seperti tilang itu kan pelanggaran kan, miras pelanggaran itu kan bisa disidang, tapi itu kita digertak bisa pulang. Kalau yang pidana itu sesuai itu ya harus ditahan 60 hari di kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan, nanti selanjutnya sudah tanggung jawab kejaksaan. Jadi tanggung jawab polisi ada 60 hari. Apabila 60 hari itu belum SPDP sudah masih belum lengkap, ya nanti yang kita yang kena pra-peradilan. Mana pendidikan harus hati-hati. Jika nantinya terjadi pelanggaran terhadap hak warga negara oleh institusi pemerintah atau lembaga hukum, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang dapat ditempuh oleh warga negara, Pak? Nah, ini harus hati-hati untuk perbuatan untuk negara. Jadi seandainya melangkah itu salah, tidak sesuai kena pra-peradilan. Jadi anggota polisi itu kena pra-peradilan. Seandainya tidak sesuai dengan pasal tidak kuat
dilakukan penghukum, nggak ada saksi, nggak ada barang bukti, langsung ditahan. Nanti kita yang kena haknya warga yaitu menuntut pra peradilan itu. Nanti yang hukum pra peradilan polisi itu yaitu kejaksaan sama pengadilan negeri. Itu hak-haknya warga kalau memang dia nggak salah dilakukan salah yaitu. Bagaimana pihak kepolisian melindungi hak warga negara yang rentan seperti anak-anak, perempuan, atau kelompok minoritas dalam menjalankan proses hukum? Itu sudah ada prosedurnya. Jadi pihak kepolisian itu memang sekiranya anak-anak itu ada tersendiri. Ini dewasa, ini anak. Dan tergolong orang yang renta-renta itu biasanya ada dispensasi, ada ini. Jadi yang pasti itu yang dewasa, sehat, akal, jasmani itu pasti prosedur. Kalau seperti anak-anak itu bisa diserahkan ke orang tuanya untuk bina. Gitu. Yang untuk yang renta-renta itu biasanya itu dapat dikunjungi atau itu dapat fasilitas apa-apa. Tapi sekarang kan banyak anak-anak yang sudah melanggar hukum gitu Pak. Kayak beberapa kasus yang pernah saya jumpai di media sosial, kayak anak-anak yang sudah memperkosa itu. Bagaimana pandangan hukum terhadap anak-anak yang sudah melakukan pelanggaran seperti itu Pak? Itu kan masuk pidana dan di bawah umur kan bisa juga ditahan. Dengan catatan tempatnya itu lain dengan orang dewasa. Disisikan. Kalau di sini di Banungsari khusus anak-anak, nggak boleh dimasukkan di sel gini, nggak boleh. Jadi ada sel tahanan khusus. Ya ada tersendiri. Memang ulos tapi pembinaan. Tapi tetap diproses. Kalau disamakan demi nanti pihak kita yang kena pra peradilan. Itu kalau sekiranya yang mengarah ke pidana, kalau pelanggaran aja bisa suruh pembinaan ke orang tuanya. Datang ke matrai. Sering. Kayak misalkan ngebut-ngebutan di jalan Geng-geng itu anak-anak itu, iya. Jadi cuma pembinaan, penataan, absen hari Kamis, Senin sama Kamis. Terus kalau minum itu kan pelanggaran kan, itu kan diserahkan ke orang tuanya. Kalau pakai sepeda brong nggak ada keluarga sampai selama 1 bulan. Tapi anaknya itu pembinaan orang tua. Tetap absen jadi dibiarkan. Sudah banyak tuh di sekolah-sekolah anak-anak. Sudah selesai sih Pak. Kami ingin mendapatkan wejangan dari Bapak tentang hukum bagi warga negara kita sebagai anak muda biar tahu gitu. Iya. Hak-hak hukum di warga negara. Wejangan dari kita satu harus mentaati peraturan hukum. Yang kedua, nggak melarang melihat TikTok itu, tapi jangan sampai terjerumus. Yang ketiga itu main HP itu memang bagi orang itu bisa pandai, bisa itu, tapi kadang-kadang kalau sudah salah gunakan kan banyak ya Pak, kayak TikTok sama itu. Awalnya gini tapi nanti ada yang kotor-kotor kan banyak. Jadi jangan sampai terpengaruh. Dan tak tolong masih mahasiswa ya, kerja yang itu ya, yang maksimal. Dan jangan provokasi, ikut-ikutan. Kalau memang itu menjurus ke kebenaran ya silakan, kalau kadang-kadang itu salah gunakan. Pada kelompok itu aja. Baik, terima kasih Bapak sudah memberikan wejangan dan penjelasan dari kami. Terima kasih. Semoga sehat, panjang umur, sukses. Amin. Dari wawancara yang telah kami lakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa posisi warga negara dalam hukum Indonesia sangatlah penting. Warga negara berhak untuk mentaati peraturan yang berlaku. Warga negara memiliki hak-hak dasar yang dilindungi oleh hukum, seperti kebebasan berbicara, perlindungan hukum, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Selain itu, mereka juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan berkontribusi dalam menjaga keamanan. Jika hak-hak mereka dilanggar, ada cara untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Mereka juga memiliki hak untuk menggugat ketika hal itu tidak sesuai dengan hukum yang ada.
Sebagai generasi muda, kita perlu memahami dan menghargai hak dan kewajiban ini, serta berperan aktif dalam mendorong penegakan hukum yang adil untuk semua orang, terutama bagi mereka kaum yang rentan. Nah, sebagai seorang mahasiswa, ada langkah kecil yang dapat kita lakukan, yaitu dengan mentaati peraturan yang dapat dilakukan di kampus. Beberapa di antaranya dengan memakai pakaian yang sopan dan rapi, berangkat tepat waktu dan mengikuti kelas perkuliahan, mengerjakan tugas, memakai helm jika naik motor, dan lain-lain. Selain itu, jika kalian adalah anak kos, langkah yang dapat dilakukan dengan membuat peraturan di kos untuk kebaikan bersama. Selain itu, kami juga membuat sebuah poster dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dan menguploadnya di sosial media sehingga masyarakat dapat mengetahui hak yang sama dalam hukum dan pemerintah.